Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وأل في الحمد للاستغراق. Pembahasan kita masih tentang muqaddimah dari Syekhul Islam rahimahullah. Setelah bismillah mengucapkan alhamdulillah. Kalimat alhamdu dengan alif dan lam dikatakan alnya lil istighraq. Lil istighraq maknanya adalah allati yasihhu an yahilla mahalluha kull. Alif lam yang disebut dengan alif lam lil istighraq adalah alif lam yang bisa diduduki kedudukannya oleh kata kullu. Misal alhamdulillah, maka alnya diganti dengan kullu, itu cocok. Kullu hamdulillah, semua pujian milik Allah. Berarti alnya al lil istighraq, untuk mencakup seluruh yang namanya hamd, seluruh yang namanya pujian. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Apakah cocok kalau alif lamnya diganti dengan kullu? Demi asr, demi masa. Sesungguhnya kullu insanin fi khusrin. Cocok? Cocok. Berarti alif lamnya lil istighraq. Baik. At-talib man yajtahid fi talab al-ilmi. Apakah alif lamnya lil istighraq atau bukan? At-talib man yajtahid fi talab al-ilmi. Cocok dikasih ganti kullu? Kullu talibin yajtahid fi talabil ilmi. Enggak cocok. Emang semua santri bersungguh-sungguh? Ada yang setengah-setengah ya? Hah? Di antaranya saya, gitu. Hah? Ada yang merasa? Barakallahu fikum, tidak tepat di sana. Berarti bukan al lil istighraq. Gampang kan? Jadi al yang maknanya al lil istighraq adalah kalau cocok diganti kedudukannya oleh kullu. Demikian di dalam footnote-nya, dhabitu al lil istighraq, dhabitu al istighraqiyah, definisi al untuk istighraq adalah
kalau bisa digantikan dengan kullu, fayakunu takdir, maka takdirnya kullu hamdin lillah. Ay anna kulla hamdin sudira min kulli hamidin fahuwa lillah. Maknanya setiap pujian yang muncul dari setiap orang yang memuji pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu fardin min afradil hamdi lahu, maka setiap masing-masing dari segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji manusia, maka pujian itu milik Allah, karena manusia yang dipuji tadi Allah yang ciptakan. Memuji gunung, Allah yang ciptakan gunung. Memuji langit, Allah yang menciptakan langit. Memuji pemandangan, Allah yang menciptakan pemandangan. Maka segala puji pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada matan, liyatanawala kulla afradil hamdi al-muhaqqaqati wal muqaddarah. Alif lamnya lil istighraq, untuk mencakup seluruh afradil hamdi, seluruh bagian-bagian pujian yang muhaqqaqah ataupun yang muqaddarah. Yang muhaqqaqah adalah yang ma'rufah, yang zahirah, yang ma'lumah, yang diketahui. Sedangkan al-muqaddarah allati lam nattali' 'alaiha, yang muqaddarah adalah yang kita tidak bisa melihatnya. Falhamdu wathana'u bikulli afradihi wa anwa'ihi thabitah lahu subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya pujian, sanjungan pada seluruh bagian-bagian dari jenis-jenis pujian, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tampak jelas ataupun yang muqaddar. Wal bil muqaddaril lati lam nattali' 'alaiha, yang muqaddar adalah yang kita tidak mengetahuinya. Falhamdu wathana'u bikulli afradihi wa anwa'ihi thabitah, maka segala pujian, segala sanjungan pada segala apapun thabitah, tetap adanya, pasti adanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnana lam nuhit, tetapi kita tidak bisa meliputi keseluruhannya. Tetapi kita lam nuhit bikulli hadhil afrad, kita nggak bisa meliputi seluruh bagian-bagian pujian tadi. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bukan fi qaulihi ta'ala, ini fi qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, la usi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Nabi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan Rasulullah SAW di malam hari, tentunya kamarnya gelap karena disunahkan untuk memadamkan pelita, memadamkan lampu. Maka Aisyah meraba-raba mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan tegak sholat, dalam keadaan berkata, la uhsi sana'an anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa menyebutkan seluruh puji-pujian kepada engkau sebagaimana engkau pujikan dirimu sendiri dengannya. Berarti kita tidak bisa meliputi seluruh pujian. Wa kama fi hadits syafa'ah,
Dan sebagaimana dalam hadis syafa'ah, Nabi memuji Allah dengan sesuatu yang belum pernah dipujikan di dunia. Bukan Nabi menyembunyikan ilmu, bukan Nabi menyembunyikan sesuatu, tetapi karena baru saat itu diilhamkan oleh Allah kepadanya. Fa ahmadu rabbi bimahamida 'allamaniha, maka aku pun sujud di hadapan Allah, aku memuji Rabbku dengan puji-pujian yang baru Allah ajarkan kepadaku saat itu. Berarti di dunia ini belum tahu. Di dunia ini belum disebut. Di dunia ini belum diajarkan. Nabi tidak menyembunyikan ilmu sedikit pun. Semuanya disampaikan. Tetapi ada sesuatu yang belum diajarkan oleh Allah kepadanya. Baik. Kapan diajarkannya? Ketika Nabi sujud di hadapan Allah yaumul qiyamah dalam hadis syafaat yang panjang. Fa ahmadu rabbi bimahamida, maka aku puji Rabbku dengan puji-pujian. 'Allamaniha, yang baru Allah ajarkan saat itu. Bimahamida. Walaupun dia majrur, tetapi alamatul jarrihi madza? Fathah. Liannaha mamnu' min as-sarf. Lianna as-sighah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' illatun walakin ka'illataini. Satu illat tapi seperti dua illat kedudukannya. Fa ahmadu rabbi bimahamida 'allamaniha, aku memuji dengan pujian-pujian yang saat itu Allah ajarkan padaku. Berarti ada puji-pujian yang muqaddarah. Segala puji, kullu hamdin lillahi ta'ala, ma'lumah atau muqaddarah. Apakah yang sudah diketahui oleh manusia, apakah yang sudah diketahui, ataupun yang muqaddarah masih tersimpan di ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang kita belum tahu. Termasuk penciptaan-penciptaan Allah, semuanya dengan hikmah dan Allah layak dipuji. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena hikmah yang Allah dipuji karenanya. Mengapa Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan? Karena hikmah yang Allah dipuji karenanya. Mengapa Allah menciptakan sungai-sungai, menciptakan gunung-gunung, menciptakan ini dan itu? Karena hikmah-hikmah yang Allah dipuji karenanya. Dan hikmahnya sebagian besar diketahui. Hikmah adanya pohon, hikmah adanya sungai, hikmah adanya matahari, hikmah adanya bulan. Jelas kan? Bayangkan kalau malam terus-menerus nggak ada matahari, sarmadan wa abada, apa jadinya? Dunia ini ditutupi salju, beku, nggak ada kehidupan. Jangankan selama-lamanya gelap, di kutub utara atau kutub selatan itu hanya setengah tahun saja gelap. Jadi adanya di sana nggak seperti kalian, pagi, siang, sore, malam, masya Allah. Di sana enggak, pagi, malam, atau sore, malam. Tergambar karena di sini bumi, matahari begini. Kadang-kadang naik ke atas muternya, nah ini terang, yang bawah gelap. Tapi mataharinya berjalannya ke sana, bukan ke atas ini, nggak ke sini, nggak ke sini. Apa yang terjadi di kutub utara dan selatan? Salju. Hanya karena mataharinya berputar begini, tidak naik ke sini.
Sehingga hanya kelihatan hilang. Kelihatan dari ujung, hilang lagi. Itu sudah salju seluruh. Bayangkan kalau gelap gulita nggak pernah ada matahari. Itu hikmah diketahui dan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib sebagian yang lain ada yang kita nggak ketahui hikmahnya. Mengapa harus diciptakan binatang seperti ini ya? Kadang-kadang kita nggak tahu hikmahnya. Mengapa harus diciptakan yang ini, binatang ini, makhluk itu? Wallahu ta'ala a'lam. Pasti ada hikmah yang Allah dipuji karenanya. Pasti ada hikmah yang Allah dipuji karenanya. Tetapi kadang kita tidak tahu sehingga muqaddarah. Tapi pasti Allah maha memiliki hikmah. Pasti Allah menciptakan sesuatu karena hikmahnya. Iya kan? Apakah kita tahu hikmahnya apa ataupun kita tidak tahu hikmahnya apa? Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Waqila lil jinsi. Ada pula yang berkata bukan lil istighraq tetapi lil jins. Untuk menunjukkan jenis. Ala haqiqatis syai'. Menunjukkan hakikat sesuatu. Sekarang kita kembali pada contoh tadi tepat. At-talibu dengan alif dan lam. Man yajtahid li talabil ilm. Yang namanya talibul ilmi adalah yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Ini lil jinsi. Berarti ada talibul ilmi banyak. Tetapi ada yang sungguh-sungguh, ada yang enggak. Mana yang hakikatnya talibul ilmi? Yang hakikat talibul ilmi benar-benar talib adalah yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kalau enggak bersungguh-sungguh mencari ilmu, palsu. Iya kan? Saya talibul ilmi, ternyata enggak bersungguh-sungguh. Sekedarnya saja, kemudian ditinggal. Ini barakallahu fiikum. Berarti at-talib yang namanya hakikat seorang talib adalah yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Ma'nahu berarti kalau kita terapkan pada alhamd. Annal hamdul kamil, bahwa yang namanya pujian yang sesungguh-sungguhnya pujian yang sempurna hanya sabitun lillah, hanya sabit untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Apakah dengan makna ini benar? Benar. Ada orang dipuji, Masya Allah pandai ya, cerdas. Ada dipuji karena hafalannya, Masya Allah hafal, penghafal yang kuat. Ada yang dipuji karena akhlaknya, itu akhlaqin thayyibah. Orang ini Masya Allah akhlaknya baik sekali. Itu pujian. Tetapi hakikat pujian tadi sesungguhnya milik yang menciptakannya. Karena dia cerdas tadi, karena Allah ciptakan jadi cerdas. Mengapa dia menjadi hafidh minal huffaz? Karena Allah ciptakan hafalannya kuat. Mengapa dia menjadi seorang yang akhlaknya thayyib? Karena dia diberi oleh Allah taufik untuk bisa mengamalkan akhlak yang baik. Wahakata. Berarti pujian pada manusia semu. Pujian pada benda semu. Pujian pada segala ciptaan Allah semu. Bukan hakiki. Karena pada hakikatnya pujian yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau lil jinsi. Berarti mana hamd? Alnya ada dua. Ada al lil istighraq. Ada al lil jins.
wa hadha yaqtadi thubutu kullama yuhmadu alaihi min sifati kamalihi wa nu'uti jamalihi, yang konsekuensinya dari al bermakna al yang jinsi untuk menunjukkan jenis, konsekuensinya sabitnya segala apa yang dipuji atasnya dari sifat-sifat kesempurnaan Allah dan sifat-sifat keindahannya. Idman adima sifatil kamal, karena siapa yang tidak memiliki sifatul kamal, falaysa bimahmudin alal itlaq, maka dia tidak terpuji secara mutlak. Wa ghayatuhu, puncaknya adalah annahu mahmudun min wajhin duna wajhin. Berarti dia terpuji dari satu sisi, tidak terpuji dari sisi lain kalau tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Wala yakunu mahmudan bikulli wajhin, berarti tidak terpuji dari segala sisinya. Wa bikulli i'tibarin, tidak terpuji dari semua pandangannya atau sudut pandangnya. Bi jami' anwa'il hamd, dengan seluruh pujian atau seluruh jenis-jenis pujian. Illa man istaula ala sifatil kamal bi jami'iha, kecuali siapa yang memiliki sifat kesempurnaan secara keseluruhan. Titik. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.